Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mereview sebuah running text yang saya gunakan untuk menampilkan jadwal sholat. Untuk spesifikasinya ini menggunakan modul P10 satu warna, terus menggunakan panel dengan panjang 3 panel, kemudian tingginya 2 panel. Untuk informasi yang ditampilkan itu ada jam, kemudian hari, tanggal, nama masjid atau musola, kemudian ada jadwal sholatnya, kemudian juga ada informasi yang nanti bisa ditampilkan, dan juga ada timer untuk adzan dan juga iqomah dan juga imsak. Untuk running text jadwal sholat ini sudah dilengkapi aplikasi untuk mengaturnya yang bisa di-download di Play Store atau di link yang disediakan. Ini tampilan aplikasinya seperti ini. Sudah disediakan beberapa menu, ada lokasi, waktu, nama, sinkron waktu, kemudian jeda, koreksi, info, untuk pengaturan tampilan dan settingan lebih lanjut. Nah, untuk pertama itu untuk waktu dulu. Misalnya saya ingin mengatur waktunya dirubah, maka bisa tekan menu waktu. Tapi sebelumnya jangan lupa wifi-nya dikoneksikan terlebih dahulu. Ini sudah terhubung ke wifi, namanya Smart Lock. Terus kalau sudah terhubung, misalnya saya coba untuk mengatur waktunya terlebih dahulu. Ini mengatur waktu secara manual, misalnya saya atur ke jam 6 pagi lebih 15 menit. Terus kemudian ditekan tombol OK. Terus tanggalnya ini bisa dirubah, ini saya oke saja. Nah, nanti akan berubah waktunya. Atau bisa juga dengan sinkronisasi langsung, ini akan menyamakan waktu antara smartphone dengan perangkat GPS-nya. Nah, itu akan berubah sesuai waktu yang ada di smartphone. Terus kemudian juga ada lokasi, di sini bisa ditekan. Menu lokasi ini ada pengaturan koordinat dan time zone-nya sesuai dengan daerah di mana perangkat GPS ini dipasang untuk mengatur tampilan jadwal sholatnya karena sesuai dengan koordinat. Terus kemudian ada nama musola ini atau nama masjid, ini bisa diganti-ganti. Misal mau diganti. Terus kemudian ada juga jeda untuk adzan dan iqomah. Misalnya ini saya atur di jam maghrib ya, 17.35 itu. 17.35 ini saya atur ke jam 17.35. 17 itu kan jam 5.30 ya. Ini saya lebihkan 1 menit. Nah, ini adalah tampilan dari penghitung waktu mundur suara atau timer adzan. Ini di jeda waktu 5 menit. Jadi 5 menit sebelum waktu adzan, timer adzannya akan muncul keluar. Atau bisa juga jedanya misalnya 2 menit sebelum waktu adzan, ini diganti saja. Menitnya diisi angka 2 seperti ini, terus simpan. Nah, itu akan tampil jika waktunya 2 menit sebelum waktu adzan baru akan tampil. Termasuk juga yang iqomah. Ini saya kembalikan ke 5 menit jedanya. Terus saya waktunya ke waktu iqomah
ke waktu iqomah berarti jam 5.30 35 ya. 35 saya cek. Nah, ini untuk timer adzan, ada alarmnya. Nanti setelah 1 menit akan muncul timer iqomah. Ini saya lebihkan 1 menit biar cepat. Jam 5.36. Nah, itu akan muncul timer iqomah. Terus kemudian ini saya atur waktunya ke waktu iqomah jam 5. Ini jedanya tadi 5 menit. Berarti jam 35 lebih 40 ya. 40. Nah, kita tunggu sampai waktu iqomah selesai. Nanti setelah 1 menit akan muncul alarm iqomah, termasuk juga ada pesan yang ditampilkan. Oke, ini adalah waktu alarm iqomah. Ada bunyi alarm sekaligus pesan yang ditampilkan. Ini akan selesai setelah 1 menit, akan kembali ke posisi atau tampilan semula. Terus kemudian waktunya saya sesuaikan terlebih dahulu. Terus di sini juga ada menu koreksi, fungsinya untuk mengoreksi waktu apabila terjadi perbedaan waktu selisih berapa menit. Contoh ini maghribnya 17.35. Ini misalnya saya lebihkan 1 menit. Terus kemudian saya simpan. Nah, maka muncul di situ perubahan maghribnya yang tadinya 17.35 menjadi 17.36. Termasuk juga untuk waktu sholat dan imsak yang lainnya. Terus kemudian di sini ada menu tampil, fungsinya untuk menampilkan pengaturan informasi apa saja yang ingin dimunculkan. Misalnya ini posisi menu detiknya ini dimunculkan, misalnya mau di off kan nanti akan muncul jam dan menit saja. Nah, ini akan muncul tampilan jamnya hanya jam dan menit saja. Kalau ingin dimunculkan detiknya, tinggal dikembalikan pengaturannya. Terus kemudian juga bisa menonaktifkan timer untuk adzan dan iqomah apabila tidak ingin ditampilkan, ini tinggal di off-kan saja. Nanti walaupun sudah masuk jam adzan atau iqomah, itu tidak akan muncul penghitungan waktu mundurnya. Ini saya kembalikan ke posisi defaultnya. Terus kemudian di sini ada informasi ya, menu informasi ini posisinya off. Kalau ingin ditampilkan nanti akan menampilkan informasi pada bagian panel yang memunculkan jadwal sholat. Nah, untuk informasinya masuk di menu info. Terus kemudian di sini ada teks yang ingin ditampilkan apa. Misalnya bisa menampilkan kas mushola atau masjid. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya simpan.
maka akan menampilkan informasi yang sudah saya ketik tadi. Kalau tidak ingin ditampilkan, maka masuk ke menu tampil, kemudian informasinya di off-kan kembali. Maka tampilan informasinya tidak akan ditampilkan. Nah, demikian review dari perangkat jadwal sholat ini dan cara penggunaannya. Jadi sudah dilengkapi aplikasi yang dapat diatur tampilannya dan informasi apa yang ditampilkan. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.